Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bab yang pertama yaitu tentang perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Sebelum lebih jauh tentang perjuangan berdakwah, kita harus tahu dulu apa itu dakwah. Ya, dakwah itu adalah mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah. Strategi apa yang digunakan Nabi Muhammad ketika dalam berdakwah? Betul, jadi strategi Nabi Muhammad dalam berdakwah itu ada dua. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Menjelang usia beliau yang ke-40 tahun, beliau seringkali beruzlah atau menyendiri dalam Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan, malam Lailatul Qadar, beliau mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang bunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama surat Al-Alaq, kemudian Nabi Muhammad SAW bercerita kepada istrinya Siti Khadijah. Dan pada saat itu beliau cerita pula kepada paman Siti Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang ahli kitab, dan beliau mempercayai bahwasannya suami Siti Khadijah itu adalah kelak akan menjadi nabi dan rasul. Setelah selang beberapa lama, Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu yang kedua. Tapi pada akhirnya beliau mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berselimut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Dan disitulah kemudian Nabi Muhammad SAW bangun dari selimut, bangun dari tidur. Kemudian Nabi Muhammad berdakwah untuk menyebarkan Islam. As-sabiqunal awwalun itu artinya adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Golongan perempuan Siti Khadijah istri Nabi Muhammad, golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib, golongan sahabat dekat yaitu Abu Bakar bin Siddiq. Kemudian sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqunal awwalun. Pada saat awal berdakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi ada dua golongan. Yang pertama golongan keluarga, kemudian sahabat. Golongan keluarga Siti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi Muhammad, Zaid bin Harithah anak angkat Nabi Muhammad, dan Ummu Aiman pengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah golongan keluarga masuk Islam, kemudian para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam. Dari mereka lah Nabi Muhammad SAW itu menerapkan strategi dinamakan dakwah secara sembunyi-sembunyi.
Berapa lama Nabi Muhammad SAW berdakwah sembunyi-sembunyi? Nabi Muhammad berdakwah sembunyi itu sampai dengan 3 tahun di kota Mekah. Turun perintah dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan, yaitu surat Al-Hajj ayat 94 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Artinya adalah maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-Hajj surat 15 ayat yang ke-94. Pada saat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, beliau adalah orang yang sangat sabar, yang sangat tawakal. Bahkan pada saat Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam, yaitu ajaran yang baru, usaha pertama Nabi Muhammad itu adalah mengajak untuk menyembah Allah, kemudian berbuat baik terhadap sesama, tidak boleh saling bermusuhan. Banyak orang yang menolak dengan ajaran Nabi Muhammad SAW karena ajaran Islam pada saat itu adalah ajaran yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk pamannya Nabi Muhammad yaitu Abu Lahab. Beliau secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad, bahkan akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi walaupun beliau diancam, ditentang, tapi Nabi Muhammad tetap tabah dan tidak putus asa. Mungkin hanya itu saja kali ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.